Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azimah Official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya, saya sudah mengkaji sebagian besar dari poin A dan B yang ada di dalam kitab Lentera Ruqyah yang saya tulis. Izinkan saya dalam video ini untuk kembali membahas apa definisi yang kita sepakati di video sebelumnya mengenai ar-ruqyah. Dr. Sa'id Ahmad Abduh di dalam kitab beliau Maradus Sihar mengatakan secara istilah bahwa ruqyah adalah kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabili du'ai fi hadrati maridin raja'a syifa. Makna singkatnya, ruqyah adalah kalimat-kalimat yang dapat difahami maknanya sesuai dengan syariat, dibacakan di hadapan orang yang sakit, dan tujuannya adalah permohonan kesembuhan. Dari situ, ada beberapa konsekuensi yang harus kita tegakkan ketika kita sepakat dengan definisi yang beliau sampaikan. Mengapa? Karena ada perbedaan yang jelas antara pengobatan dengan perlindungan. Selain itu, saya juga sudah singgung antara perbedaan pengobatan Al-Quran dengan pengobatan Ruqyah. Lebih jelasnya ada di kitab Lentera Ruqyah. Sedikit saya spill perbedaan antara pengobatan Al-Quran dengan pengobatan Ruqyah di antaranya. Yang pertama, pengobatan Al-Quran ada setelah Al-Quran itu diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sedangkan pengobatan Ruqyah sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua, perbedaan dari sisi bacaan. Pengobatan Al-Quran, bacaan di dalamnya bersumberkan dari Al-Quran. Sedangkan pengobatan Ruqyah bisa bersumberkan dari Al-Quran atau dari doa-doa Nabi, bahkan dari bahasa sendiri selama dapat dipahami maknanya baik oleh peruqyah dan yang diruqyah. Lalu perbedaan yang ketiga, pengobatan Ruqyah terbatas dilakukan oleh orang lain kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah diruqyah langsung oleh malaikat Jibril. Sedangkan pengobatan Al-Quran tidak terbatas, dapat dilakukan oleh diri sendiri. Misalkan dengan membaca dan memahami maknanya, atau mendengarkan menggunakan earphone misalkan, atau dengan mendawamkan, menzikirkan, mengulangi ayat-ayat yang sekiranya berkaitan dengan penyakit yang dirasakan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa setiap pengobatan Al-Quran dapat disebut dengan ruqyah, namun tidak semua pengobatan ruqyah dapat disebut dengan pengobatan Al-Quran. Saya ulangi, setiap pengobatan Al-Quran dapat disebut dengan pengobatan ruqyah. Namun, tidak semua pengobatan ruqyah dapat disebut pengobatan Al-Quran. Kesimpulan tadi bisa mempertegas bahwasannya ada perbedaan antara pengobatan ruqyah dengan pengobatan Al-Quran, dan ada persamaan antara pengobatan ruqyah dan pengobatan Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa'ala bissawab. Berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Lentera Ruqyah bab 1 poin C yang berjudul Hukum Ruqyah. Ya, panjang lebar kita bahas di video yang pertama dan kedua mengenai pengobatan ar-ruqyah. Sekarang kita bisa melihat bagaimana syariat Islam menghukumi hukum ruqyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membagi hukum ruqyah menjadi 5 macam. Yang pertama, sunnah. Apabila di dalamnya menggunakan ayat suci Al-Quran, Asma'ul Husna, atau sifat-sifat agung Allah. Yang kedua, sunnah. Apabila ruqyahnya menggunakan doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mubah, atau dibolehkan namun tidak dianjurkan. Yaitu ketika ruqyahnya menggunakan doa-doa yang tidak diajarkan Rasulullah atau menggunakan bahasa asing namun tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dan yang keempat, diharamkan. Apabila ruqyahnya menggunakan doa-doa yang tidak diajarkan Rasulullah, menggunakan bahasa asing dan menyelisihi syariat Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, diharamkan apabila di dalamnya mengandung doa-doa yang ada unsur haram atau kesyirikan. Semisal menggunakan nama-nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini harus dijauhi, bahkan ditinggalkan. Yang demikian dapat kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, jilid 4 halaman 534 hingga 535. Menurut Ibnu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, hukum dasar ruqyah adalah terlarang. Sebagaimana hadis berikut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an. Kunna narqi fil jahiliyah. Kami telah melakukan ruqyah di zaman jahiliyah. Fakulna, dan kami pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalika?" Bagaimana pandanganmu tentang praktek ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Praktekkan cara kalian meruqyah di zaman jahiliyah itu. Sungguh tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalam ruqyahnya tidak ada kesyirikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2200. Riwayat ini pernah saya singgung di video yang pertama tentang bedah kitab Lentera Ruqyah. Maka silahkan teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, alangkah baiknya disimak terlebih dahulu atau disimak setelah tayangan ini. Karena insya Allah dengan menyimak video-video yang kita sajikan, teman-teman dapat menyelami samudra keilmuan ruqyah dari dasar. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa hukum ruqyah pada dasarnya adalah haram. Namun ketika disesuaikan dengan nafas syariat Islam, hukum ruqyah bergeser menjadi dibolehkan. Dari sini, teman-teman, saya harapkan bisa memahami bagaimana Islam berperan penting dalam menjaga akidah umatnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya menimbang betul-betul mana ruqyah yang dibolehkan dan mana ruqyah yang diharamkan. Semoga video ini bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Az-Zimam Official. Barakallahu fikum. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.